Cek 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa dengan kalian semua. Sudah lama Islik Film tidak mengupload alur film lagi. Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini Islik Film akan membawakan alur film yang berjudul Extreme Job yang rilis pada tahun 2019. Film ini sendiri menceritakan tentang 5 polisi yang menyamar menjadi penjual ayam goreng supaya bisa mengintai gembong narkoba incaran mereka. Tetapi tidak disangka-sangka, ternyata penjualan ayam goreng mereka laku keras dan membuat mereka bingung apakah akan melanjutkan misi untuk menangkap gembong narkoba atau beralih profesi menjadi seorang penjual ayam goreng dengan penghasilan yang besar. Oke, jangan banyak pidato lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Di awal film terdapat sekelompok penjahat kelas teri yang sedang melakukan rapat meja bundar. Tetapi mereka dikejutkan dengan kedatangan detektif Jang yang sedang membobol jendela. Tetapi sang detektif malah gagal masuk karena salah perhitungan. Di sisi lain jendela ada sang kapten yang bernama Kapten Go atau Ketua Go yang juga gagal masuk lewat jendela. Sang penjahat pun memberikan komplain kepada Kapten Go dan Jang karena seharusnya aksi mereka menjadi adegan epik seperti yang ada di film-film. Akhirnya penjahat itu pun keluar lewat jendela dengan adegan yang jauh lebih epik dan lebih keren ketimbang Kapten Go. Penjahat itu pun kabur, tetapi Kapten Go dan timnya juga mengejarnya. Ada adegan kocak di mana sang penjahat akan merampok mobil seperti Trevor di GTA 5. Tapi malah dibuat tak berdaya sama ibu-ibu yang punya mobil. Di saat yang lain berlari untuk mengejar sang penjahat, ada satu polisi yang mengejar menggunakan sepeda motor. Ya, ini adalah Detektif Ma. Detektif Ma pun menabrak sang penjahat. Tapi karena Ma lupa membawa borgol, dia pun akhirnya disetrum oleh penjahat tersebut. Penjahat pun berhasil kabur dan melewati beberapa mobil. Karena ingin menghindari tabrakan, akhirnya ada satu mobil yang mengerem mendadak dan akhirnya terjadi tabrakan beruntun yang sangat-sangat tidak masuk akal. Di markas besar kepolisian mereka dimarahi habis-habisan dikarenakan untuk menangkap penjahat kelas teri saja mereka merusakkan banyak sekali properti masyarakat. Yang akhirnya kepolisianlah yang akan bertanggung jawab untuk mengganti semua kerugian. Sang komandan pun menyindir Kapten Go dan membandingkan junior-juniornya yang sekarang naik pangkat serta memiliki jabatan yang sama seperti dirinya. Di luar ruangan mereka sempat bertengkar dikarenakan Detektif Ma ketahuan membawa chip dari kasino. Detektif Ma ketahuan berjudi dengan menggunakan dana kas tim mereka. Di tengah pertengkaran ada Ketua Cho yang sedang lewat dan memberitahu kepada Ketua Go bahwa kinerja tim Go sangat sembrono dan juga gegabah yang akhirnya mengakibatkan kerusakan banyak properti di setiap misinya hanya untuk menangkap penjahat kelas teri. Tetapi berhubung Ketua Go adalah senior Ketua Cho, Ketua Cho pun akhirnya mengajak mereka untuk makan bersama. Ketua Cho ternyata masih peduli terhadap seniornya tersebut. Ketua Cho menawarinya kerjasama dalam sebuah misi, yaitu memata-matai Hong Sampil, yaitu seorang bandar narkoba dan juga menangkapnya. Serta Ketua Cho juga mengincar sang bandar narkoba besar atau ketua para bandar, yaitu Lee Mo-bai, yang rumornya ia akan kembali. Penyelidikan pun akhirnya mulai dikerjakan. Dimulai Detektif Ju-hun yang menyamar menjadi seorang pembersih jalan hingga menjadi wartawan, serta yang lain mengintai di mobil, dan Detektif Ma mengawasi dari atas gedung.
Tetapi bukannya mengawasi sang bandar narkoba, detektif Ma malah tidak sengaja melihat ibu-ibu dari jendela. Sang ibu pun kaget karena mengira bahwa si detektif Ma mengintip dirinya. Tidak lama kemudian sang ibu pun mendatangi detektif Ma dengan 2 polisi. Saat mereka debat dikarenakan kesalahpahaman tersebut, Hong Sampil dan kawan-kawan akhirnya lewat. Dikarenakan mereka masih dalam penyamaran, mereka pun menunjukkan jati diri mereka pada saat di dalam mobil kepada 2 polisi tersebut. Keesokan harinya, mereka mengawasi dari restoran ayam goreng di depan gedung di mana Hong Sampil dan kawan-kawan tinggal. Dari pagi hingga malam, mereka tidak mendapatkan tanda-tanda pergerakan. Tidak lama muncullah sang ketua bandar narkoba, yaitu Lee Mo-bai. Ketua Go pun mendiskusikan misi ini kepada teman-temannya, bahwa misi kali ini biar tim mereka lah yang melakukan dan jangan meminta bantuan kepada tim lain, supaya mereka tidak diremehkan secara terus-menerus. Saat Yunho memikirkan cara untuk masuk ke gedung itu, ada kurir makanan yang masuk dengan santainya. Lalu penjual ayam pun ikut menimbrung dan memberitahu bahwa gedung seberang juga sering membeli ayam goreng mereka. Tanpa tendeng aling-aling, mereka pun ingin melamar pekerjaan menjadi kurir ayam goreng di restoran tersebut, supaya bisa mempermudah akses keluar masuk gedung seberang. Tetapi sayang sekali, sang pemilik restoran akan menutup restorannya dan akan menjualnya esok hari. Mereka pun akhirnya sepakat untuk membeli restoran ayam goreng tersebut. Tetapi ketua Go juga masih bingung karena uang dari mana untuk membeli restoran tersebut. Pada saat ketua Go pulang ke rumah, ia diremehkan oleh istrinya sendiri karena belum naik pangkat. Keesokan harinya, ketua Go pun akhirnya membeli restoran ayam goreng tersebut. Dan misi penyelidikan sang bandar narkoba pun dimulai. Tetapi pada saat mereka sedang melakukan penyelidikan, ternyata banyak pelanggan yang datang untuk memesan ayam goreng. Dan kejadian itu terjadi terus-menerus selama seminggu. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat restoran ayam goreng sungguhan, biar tidak ada yang curiga, karena ya nggak mungkin dong restoran ayam goreng nggak jual ayam goreng. Akhirnya besoknya mereka pun membuat ayam goreng masing-masing, dan siapa yang paling enak itulah yang akan dijual di restoran mereka. Dan terpilihlah Ma sebagai koki di restoran itu karena ayam gorengnya lah yang paling enak. Pelanggan pertama pun datang, tapi mereka memesan ayam bumbu yang membuat ketua Go bingung. Akhirnya detektif Ma membuat ayam bumbu resep dari keluarganya. Saat pelanggan itu mencoba, mereka pun senang dan menikmatinya karena rasanya yang begitu sangat enak. Restoran mereka pun menjadi ramai dan banyak sekali orderan. Saking terkenalnya restoran mereka, bahkan ada wartawan yang menawari mereka kerjasama. Tapi wartawan tersebut diusir karena tugas utama mereka adalah seorang polisi. Di tempat lain, Yung Ho yang ditugaskan untuk mengawasi gedung seberang melihat ada pergerakan. Ia pun menghubungi teman-temannya, tetapi tidak ada jawaban. Ternyata ketua Go dan yang lainnya sedang sibuk karena di restoran sedang banyak sekali orderan. Mau tidak mau, akhirnya Yung Ho mengikuti mobil tersebut. Namun di persimpangan jalan, ia kehilangan jejak dikarenakan yang ia ikuti itu berpencar. Setelah kembali ke restoran, ia pun protes kepada teman-temannya karena ia merasa seperti bekerja sendirian untuk mengintai sang bandar narkoba. Yang lainnya pun tidak terima dan balik memprotes Yun Ho karena mereka juga bekerja keras di restoran. Jahun memotong bawang 3 karung, Ma kena minyak panas, dan Jang melayani pelanggan hingga kakinya sakit.
Yunho pun bingung kenapa makin hari bisnis mereka malah makin lancar dan laris manis. Keesokan harinya mereka pun menaikkan harga dengan sangat tidak ngotak, tapi malah tambah ramai. Bahkan sampai ada wisatawan Jepang yang datang ke restoran mereka. Saat restoran tutup, mereka pun melakukan rapat bahwa gedung seberang tidak pernah memesan di restoran mereka. Akhirnya Ketua Go dan timnya dipanggil oleh komandan dikarenakan laporan mereka hanyalah penyamaran dan penyamaran. Ketika sedang memarahi tim Go, Ketua Go pun ditelepon oleh seseorang yang ternyata itu adalah penghuni gedung seberang, bahwa orang tersebut ingin memesan ayam goreng. Mereka pun meninggalkan komandan dan melakukan aksinya tersebut. Di sini kita melihat bahwa sangat epik adegan yang dilakukan oleh Ketua Go dan teman-teman. Tapi setelah memasuki gedung, Ketua Go pun kaget karena yang keluar adalah sang ibu-ibu yang pernah diintip oleh Detektif Ma. Sang ibu memberitahu bahwa penghuni gedung ini sebelumnya telah pindah. Ketua Go pun akhirnya gundah gulana galau. Di sisi lain, wartawan yang dulu pernah diusir oleh Ketua Go, mereka menyebar berita negatif tentang restoran Ketua Go yang membuat restoran Ketua Go pun sepi pelanggan. Di rumah, Ketua Go akhirnya jujur kepada istrinya. Dia mengaku salah karena menggunakan semua dana pensiunnya untuk membeli restoran. Ternyata usut punya usut, Hong Sampil dan anak buahnya pindah dikarenakan restoran ayam goreng Ketua Go sangat ramai. Mereka takut jika mereka ketahuan, akhirnya mereka memutuskan pindah. Dan sementara berada di markas Limobay, kemudian Jae-yong mempunyai ide, yaitu mereka akan membeli kedai mereka untuk tempat produksi narkoba. Esok harinya, Jae-yong datang ke restoran ayam goreng dan membeli restoran tersebut serta menawarkan kerjasama untuk menjalankan franchise di seluruh Korea. Mereka akhirnya menyetujuinya karena tergiur dengan uang yang sangat banyak. Bisnis pun dijalankan. Mereka yaitu anak buah Hong Sampil dan Limobay memproduksi narkoba di restoran ayam dan dikirim ke semua restoran cabang yang tersebar di seluruh Korea, yang semuanya karyawannya adalah pengedar narkoba. Karena Ketua Go dan lainnya tidak tahu apa-apa, mereka pun enjoy-enjoy saja dalam menjalankan bisnis tersebut. Sementara itu di tempat lain, Limobay menemui Tae-chang yang tidak lain dan tidak bukan adalah seorang ketua bandar narkoba seperti Limobay. Limobay ingin bekerja sama dengan Tae-chang dan ingin menguasai peredaran narkoba di seluruh Korea. Di kedai cabang, para karyawan seperti tidak niat untuk melayani pelanggannya, hingga membuat para pelanggannya kabur. Karena ulah tersebut membuat nama franchise mereka rusak. Lalu Ketua Go dan teman-temannya mulai curiga dengan bisnis ini. Mereka semakin curiga karena lebih banyak pesanan delivery ketimbang pesanan di tempat. Dan lebih anehnya, para pelanggan seperti mengambil sesuatu dari bungkus ayam goreng tersebut dan langsung membuang ayam goreng tersebut. Mereka pun akhirnya melakukan penyelidikan dan menemukan fakta bahwa pelanggan mereka selama ini adalah pengonsumsi narkoba. Di tempat lain, Detektif Ma sedang menyamar di restoran cabang, tapi penyamaran Detektif Ma ketahuan dan membuat ia dihajar hingga babak belur. Di tempat lain, Limobay kesal karena bisnis narkobanya mulai terendus polisi. Mereka berencana untuk menyandera Detektif Ma. Di restoran, dengan gobloknya, Jae-hoon menjajal narkoba tersebut. Ya, teparlah dia. Padahal mereka sedang rapat tentang pengedar narkoba tersebut. Akhirnya mereka datang ke kantor Jae-yong. Tapi sesampainya di kantor, mereka sudah pindah. Kemudian Detektif Jang di video call. Di video call tersebut, Jang melihat Ma sedang diikat di kursi dengan wajah yang babak belur. Dan Detektif Jang pun melacak keberadaan Ma serta mereka segera berangkat.
Di tempat lain, Hong Sampil yang baru turun dari mobil didatangi oleh Ketua Cho dan yang lainnya, namun mereka dengan mudah dilumpuhkan. Saat Sampil hendak pergi, mereka ditabrak oleh bus dan membuat Sampil tertangkap. Di tempat di mana detektif Ma disekap, ternyata malah bisa membabat habis semua anak buah Sampil dengan mudah. Setelah itu, Ma menyusup ke mobil anak buah Sampil untuk bisa sampai di tempat transaksi antara Lee Mo Bai dan Ted Chang. Detektif Ma melihat Lee Mo Bai dan Ted Chang di sana yang akan melakukan transaksi. Ia tidak mau kehilangan kesempatan besar. Ma pun menghubungi semua teman-temannya. Sinambi menunggu teman-teman Ma datang. Ia pun membunyikan sirene polisi di smartphone-nya. Lee Mo Bai dan Ted Chang pun akhirnya saling salah paham. Mereka saling tuduh karena di sana ada polisi. Akhirnya terjadi bentrok antara kedua bandar narkoba tersebut. Tidak lama Ketua Go dan timnya pun datang. Ketua Go pun langsung meminta bantuan kepada semua polisi. Lee Mo Bai meremehkan mereka berlima, tetapi Lee Mo Bai salah besar. Ternyata mereka adalah 5 monster yang terlupakan. Detektif Ma adalah mantan atlet judo negara. Detektif Yun Ho adalah mantan pasukan elit angkatan laut. Kemudian Detektif Zhang adalah mantan juara Muay Thai dan mendapatkan julukan Master Zhang. Detektif Jae-hoon dulu mantan atlet bisbol yang terkenal dengan ketahanan tubuhnya. Dan Ketua Go adalah sang zombie yang terkenal dikarenakan ia pernah mendapatkan 12 tusukan dan masih hidup hingga sekarang. Saat Lee Mo Bai mau kabur, ia pun dikejar oleh Ketua Go dan Detektif Ma, tapi mereka dicegah oleh anak buah Lee Mo Bai yang overpower. Ketua Go dan Detektif Ma pun dibuat tidak berdaya. Pada akhirnya Detektif Zhang pun datang dan menghajar anak buah Lee Mo Bai itu hingga pingsan. Lee Mo Bai yang udah kabur dengan kapalnya, ternyata ia diikuti oleh Ketua Go. Dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Tetapi dengan kegigihannya, Ketua Go pun menang. Sampainya para polisi, kita diperlihatkan adegan epik yang mempertontonkan 5 jagoan kita yang overpower sedang duduk santai di sofa dengan para penjahat yang semuanya telah terikat. Di akhir cerita, Ketua Go dan timnya akhirnya mendapatkan kenaikan pangkat secara bersamaan. Dan mamat. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk menantikan alur film selanjutnya. Saya Widi undur diri dari kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.